Bab 517. Kenapa aku sekacau ini? Audrey Han merangkul Gita. Iya, maaf merepotkanmu, hanya kali ini saja. Lagi pula, kakakku telah menciummu, seharusnya kau sudah menganggapku adik ipar, direpotkan sedikit tak masalah. Gita yang awalnya jengkel tampak tersipu saat mendengar Audrey Han menyinggung tentang Andri Han. Sembarangan, adik ipar dari mana? Kenapa? Audrey Han merangkul pundaknya, mereka berdua berjalan memasuki perumahan. Kau tak mau menjadi kakak iparku? Mau, tapi baguslah kalau begitu. Jangan membahasku lagi, ada apa denganmu? Tengah malam pergi ke rumah sakit. Apakah Golden Ye lagi-lagi memerintahkanmu melakukan sesuatu? Audrey Han menggeleng dan tersenyum, tak ada apa-apa. Gita menatapnya, tidak, kau berbohong padaku. Audrey Han tertegun, Gita. Sudah sangat lama aku mengenalmu, mana mungkin aku tak bisa menebak perasaanmu yang sebenarnya. Senyummu sangat tidak tulus, lain kali tak perlu bersikap seperti ini, kita teman baik, kau tak perlu pura-pura kuat di hadapanku. Audrey Han terdiam. Katakan, apa yang terjadi? Audrey Han pun tak bisa lagi pura-pura tersenyum, bukan masalah besar, hanya saja aku sendiri belum bisa menjelaskan perasaanku, maka aku belum bisa mengatakannya. Baiklah, jika kau tak ingin mengatakannya, aku takkan memaksamu. Iya. Setibanya di rumah, Audrey Han melepas mantelnya dan langsung naik ke atas. Karena Glenn sudah tidur, Audrey Han masuk ke kamar tamu yang kosong di sebelahnya, dan setelah mematikan lampu, ia berbaring di tengah kegelapan. Seharusnya saat ini ia sudah tidur. Tapi otaknya masih sangat aktif, pikirannya dipenuhi kekalutan. Setiap memejamkan mata, dalam pikirannya, selalu terngiang perkataan Golden Ye di rumah sakit tadi. Ia telah mengetahui keberadaan anak itu, begitu ia menginvestigasi, ia pasti dengan cepat akan mengetahui wajah Glenn. Meskipun ia telah menyembunyikan Glenn dengan sangat hati-hati dan sama sekali tak pernah membiarkan wajahnya diketahui publik, tapi pasti ada suatu waktu ia lengah. Saat ia tinggal di luar negeri, ini tak masalah, tapi bagaimana saat ia pulang? Bagaimana jika Golden Ye mengetahuinya? Hingga kini Audrey Han masih merasa, pulang ke China adalah keputusan yang salah. Apa yang harus dilakukannya? Meskipun ia telah berusaha menguatkan diri, tapi dalam banyak aspek, ia masih tetap tak berdaya. Malam berlalu, pagi pun tiba. Gita menggaruk-garuk kepalanya, meluruskan pijamannya, dan turun ke dapur. Tiba-tiba, ia melihat sesosok pria sedang duduk di ruang tamu. Setelah melihatnya dengan jelas, Gita hampir jatuh dari tangga saking terkejutnya. Siapa lagi pria itu kalau bukan Andri Han? Tapi kenapa ia datang kemari sepagi ini? Saat Gita sedang menatapnya, kebetulan Andri Han menoleh. Tatapan mereka bertemu, dan suasana menjadi canggung. Andri Han mengangkat alisnya saat melihat pakaiannya. Gita mengikuti arah tatapannya dan menunduk. Tidurnya tidak nyenyak, maka kerap pijamannya miring, menunjukkan bahunya, dan celananya satu naik satu turun, dan rambutnya sangat berantakan. 3 detik kemudian, Gita memejamkan mata dan bergumam, ini hanya mimpi, hanya ilusi. Ia pasti sedang bermimpi. Bagaimana bisa Andri Han berada di sini sepagi ini? Ia tak punya kunci rumah ini. Saat ia kembali membuka matanya, Andri Han masih duduk di sana. Ia tertegun sejenak, lalu segera berlari ke atas, sosok mungilnya pun lenyap dari pandangan Andri Han. Andri Han mengerutkan kening melihatnya. Wanita ini. Gita kembali ke kamar dan bergegas masuk ke kamar mandi, begitu melihat pantulan bayangannya di cermin, ia merasa sangat menyesal. Kenapa aku sekacau ini? Saat itu aku mengigau dalam tidur dan mempermalukan diri sendiri, kini lagi-lagi aku mempermalukan diri sendiri. Gita, kau pasti reinkarnasi seekor babi.
Gita mengacak-acak rambutnya dengan jengkel. Tapi setelah memikirkannya, ia tak perlu merasa putus asa begini. Ia ingin mendekati pria itu, dan bahkan telah menciumnya, apalagi yang perlu ditakutkannya. Ia harus terus maju. Setelah berusaha menghibur diri, ia segera menguncir rambutnya, menyikat gigi, mencuci muka, dan berdandan tipis-tipis. Gita menggambar eyelinernya setipis mungkin, memakai bedak, menggunakan lipstik dengan warna paling natural, lalu mencatok rambutnya, dan berganti pakaian. Saat kembali melihat pantulan bayangannya di depan cermin, Gita merasa gugup. Seharusnya tak masalah, bukan, menemui Andri Han dengan penampilan seperti ini. Sebelum keluar, seolah teringat sesuatu, Gita menoleh, meraih sebotol penyegar nafas, membuka mulutnya, dan menyemprotnya banyak-banyak. Setelah memastikan nafasnya sudah segar, Gita keluar dengan penuh percaya diri. Di bawah. Kemarin Audrey Han pulang sangat larut, sepertinya saat ini ia belum bangun. Memang, di antara mereka bertiga, biasanya Gita yang bangun paling pagi. Siapa suruh ia menjadi koki? Ia harus bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Gita perlahan berjalan menghampiri Andri Han, ia sedang sibuk di depan laptop, sepertinya urusan pekerjaan. Mendengar suara langkah kaki menghampiri, Andri Han mendongak, dan melihat Gita yang telah berganti pakaian. Saat teringat penampilannya yang berantakan tadi, lalu melihat penampilannya saat ini, bisa dibilang perubahannya sangat drastis. Tuan Han, Gita tersenyum dan menyapanya, kenapa Anda datang kemari sepagi ini? Mendengarnya, Andri Han segera memalingkan pandangannya, aku bangun terlalu pagi, maka datang kemari. Gita ragu sejenak, tapi kemudian bertanya, tapi, Tuan Han, bagaimana kau bisa masuk dari pintu? Gita tertegun. Tentu saja ia tahu ia masuk dari pintu, tapi ia yakin hanya ia dan Audrey Han yang memiliki kunci rumah ini. Tapi 2 hari ini Audrey Han pergi ke rumah sakit tanpa membawa kunci, ia pasti menggunakan sidik jarinya untuk masuk. Ia merasa sungkan menanyainya, tapi jika tak menanyakannya, Gita merasa sangat penasaran. Akhirnya ia bertanya, aku yakin kunci rumah ini. Aku menggunakan password, Andri Han menjawabnya tanpa menunggunya selesai bertanya. Password? Gita merasa semakin heran, bagaimana ia bisa mengetahui passwordnya. Seolah bisa membaca pikirannya, Andri Han berkata, bukankah saat pulang kemarin kau memasukkan passwordnya? Gita mengangguk, iya. Lalu ia terkejut, kau mengingatnya. Bersambung.